Karena di Ansor itu kan tidak ada bayarannya, nggak ada gajinya. Fakta integritas itu fungsinya untuk apa? Saya juga kurang paham. Mungkin untuk mengikat keaktifan sahabat-sahabat pengurus gerakan pemuda Ansor, begitu ya? Kalau tidak aktif, sanksinya paling-paling cuma diberhentikan. Kalau aktif, tidak ada ribetnya. Paling-paling terima kasih. Memang berat jadi kader gerakan pemuda Ansor ini, sahabat-sahabat sekalian. Tapi percayalah, tanpa gerakan pemuda Ansor, Indonesia tidak akan senyaman sekarang ini. Jadi yang sudah terlanjur tanda tangan sebagai pengurus, tanda tangan fakta integritas sebagai pengurus gerakan pemuda Ansor, jangan pernah surut atau membatalkan niatnya untuk berkhidmat kepada gerakan pemuda Ansor. Gerakan pemuda Ansor ini mungkin menjadi satu-satunya tiket yang menjamin kita untuk nanti di akhirat kita bisa berkumpul bersama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu nggak mungkin lah di neraka, itu nggak mungkin, pasti surga. Masa Hadratus Syekh Kiai kok masuk neraka, kan terus kita masuk mana? Ya kan? Pasti masuk surga, insya Allah, aku yakin. Jadi kita tinggal ikut saja bersama rombongan Hadratus Syekh dengan aktif di gerakan pemuda Ansor. Tidak ada ruginya. Insya Allah dunia kita dapat, akhirat dapat. Saya ini pengangguran yang tidak jelas sebelumnya. Nyalon bupati kalah. Nyalon anggota DPR kalah meskipun akhirnya dilantik karena dapat PAW. Nyalon DPR lagi, alhamdulillah dipercaya menang. Nah, setelah itu diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri seperti sekarang ini. Ini semua, sahabat-sahabat sekalian, percayalah, bukan karena kapasitas saya yang berada di atas rata-rata, bukan karena kapasitas saya yang melebihi kapasitas sahabat-sahabat sekalian. Saya menyadari betul bahwa kenikmatan apa yang saya dapatkan setelah saya tidak memiliki apa-apa sebelumnya, itu karena khidmah yang total kepada gerakan pemuda Ansor. Jadi tinggal nunggu giliran saja. Ketua umum yang masih nganggur ini, kalau benar-benar berkhidmat kepada gerakan pemuda Ansor dengan ketulusan gitu ya, dengan khidmat yang sebenar-benarnya khidmat, jangan khawatir, insya Allah akan jadi sesuatu. Nah, sesuatu itu apa ya, saya tidak tahu. Bisa jadi apa, pengenmu jadi apa, Din? Menpora? Kayaknya berat dong, kamu nggak berjuang kemarin. Ya adalah pokoknya. Yang jadi anggota DPR seperti Ragopong sama Dokter Mukti, ya minimal jadi ketua komisi lah. Kalau 11 komisi di DPR tidak berhasil jadi ketuanya, mungkin komisi 12, 13 bisa itu. Jadi nanti Ragopong komisi 12, ketua komisi 12, Gus Mukti nanti jadi ketua komisi 13. Pokoknya yang jelas pangkatnya insya Allah naik saja. Insya Allah. Saya mau tanya, memang ada yang kekurangan di Ansor ini selama berkhidmat di Ansor? Enggak ada. Kerjaan semua rata-rata ini enggak jelas pekerjaannya apa, kecuali yang saya sebutkan tadi. Nyatanya masih bisa hidup tiap hari itu. Masih bisa punya sepeda motor. Ada yang punya mobil malah, meskipun bensinnya minta temennya. Jadi nggak akan ada kekurangan. Karena keberkahan organisasi ini, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak perlu ragukan lagi. Gerakan Pemuda Ansor ini didirikan oleh para waliullah, wali-walinya Allah. Jadi kalau walinya Allah itu pasti ada karomahnya. Berbeda dengan organisasi yang didirikan oleh Orde Baru. Beda. Kalau yang diberikan wali, berkahnya jelas ada. Jelas ada. Kalau yang didirikan Orde Baru, berkatnya yang ada. Jadi beda aja. Beda T sama H. Berkat itu wujud, ada berkatnya itu. Tapi kalau Ansor, berkah itu nggak kelihatan. Namanya nggak kelihatan ya. Kadang-kadang kita nggak merasakan, tapi insya Allah kita akan menikmatinya suatu saat nanti. Wis yakin aja modalnya. Pokoknya modalnya yakin.
Tapi yakin kemarin nggak jadi. Nyalon DPR. Yang penting yakin saja. Sudahlah yakin. Di Ansor ini organisasi yang penuh berkah. Bahkan ketika kita tidak menyampaikan keinginan kita kepada Allah, keinginan kita ini mau apa, Allah itu tahu maksud kita. Sudah pasti dikabulkan, saya yakin itu. Wong saya ini mengalami, wong saksinya ini saya. Saya ini saksi hidup bagaimana berkhidmat di Ansor itu tidak ada sedikit pun kerugian. Tidak ada sedikit pun kerugian. Jadi kalau ada kader-kader Ansor yang hari ini nyalek nggak jadi, itu syukurnya kurang, khidmatnya kurang. Pak Adung, Pak Zaman, itu khidmat dan syukurnya kurang, makanya nggak jadi. Beda sama Gopong, sama Kiai Mukti ini, Gus Mukti ini. Karena syukur dan khidmatnya ini cukup di Ansor, ya begitu nyalek jadi. Pak Adung ini meskipun jadi sekjen kemarin, ya itu tadi syukurnya kurang, khidmatnya juga kurang, jadi ya nggak jadi. Jadi kalau boleh sih saya minta supaya Pak Adung dikasih kesempatan jadi pengurus Ansor lagi, supaya bisa berkhidmat lebih total gitu dan bisa menggapai cita-citanya.